Oke semua, balik lagi di Quiz Translog. Oke, kali ini kita udah kedatangan kakak-kakak cantik nih. Dari mana dan siapa namanya? Boleh diperkenalkan, Kak? Oke. Halo guys, kenalin nama aku Alia Syafira. Aku dari jurusan Manajemen Logistik dan Material angkatan 2024. Oke, halo, perkenalkan aku Dara Anggun Larissa, bisa dipanggil Anggun. Aku dari angkatan 24 jurusan Manajemen Logistik. Oke, Kak Alia udah siap belum nih untuk jawab pertanyaan dari kita? Sudah siap. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa sih perbedaan supply chain management dan logistik? Oke, kalau supply chain itu rantai pasok mulai dari perencanaan sampai perencanaan, pengendalian sampai ke produksi. Sedangkan kalau logistik itu dia kayak pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Oke, udah yakin nih sama jawabannya? Sudah. Perbedaan supply chain manajemen dan logistik. Oke, jadi kalau supply chain management ini rantai pasok, dia ini proses pengendalian dari hulu ke hilir. Dan sedangkan kalau logistik ini bagian dari supply chain management, yaitu mengatur dari perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, kayak gitu. Oke kak, kira-kira udah yakin belum nih sama jawabannya sendiri? Oke, yakin banget dong. Oke, gimana teman-teman? Benar gak jawabannya? Bener ya? Benar nggak ya? Jawabannya benar. Gimana nih guys, udah bener apa belum? Oke, jawabannya adalah benar. Oke, yang kedua, pertanyaan selanjutnya. Apa itu distorsi informasi pada logistik? Distorsi ya. Ya, Oke, itu keterlambatan atau ketidaktepatan dalam mengambil ketidaktepatan informasi dalam keputusan logistik. Ya, kayak gitu. Apa itu distorsi informasi pada logistik? Distorsi pada logistik. Oke, jadi distorsi itu ketidaktepatan atau keterlambatan yang mengganggu proses logistik gitu. Bener nggak kira-kira? Yakin banget nih kak? Yakin sih kayaknya ya. oke, gimana? Udah tepat belum teman-teman jawabannya? Ada yang kurang nggak? Bener nggak ya? Bener nggak? Jawabannya benar. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 pilar supply chain. Oke, 4 pilar supply chain itu ada yang pertama ada integritas, sumber daya, informasi, dan koordinasi. Sebutkan 4 pilar supply chains. 4 pilar ya. Ada integritas, ada sumber daya, ada informasi, ada koordinasi. Wih, cepet banget nih. Kayaknya kalau kuliah tuh dengerin dosen gitu ya. Iram. Oke, gimana teman-teman? Bener nggak? Bener nggak ya? Oke, jawabannya benar. Oke, bener gak nih guys? Kira-kira guys? Benar nggak ya? Waduh, oke kita langsung aja keep jawabannya. Jawabannya adalah benar. Sebutkan tolak ukur keberhasilan proses logistik. Pas aja deh. Ya, sayang sekali. Berarti jawabannya salah ya, guys. Oke. Ya. Sebutkan tolak ukur keberhasilan proses logistik. Tolak ukur keberhasilan logistik. Ada ketepatan waktu, terus biaya efisien, terus di penyimpanannya juga mungkin yang akurat. Udah sih itu aja paling. Oke kak. Kira-kira yakin nih jawabannya? Yakin. Berarti 1 sampai 10 berapa tuh? 10. Oke. Nah, jawabannya adalah benar. Sebutkan 3 ekspedisi kargo terbesar di Indonesia. 3 ekspedisi kargo terbesar di Indonesia. Yang pertama ada Tiki, KAI Logistik, dan DSV. Oke, gimana teman-teman? Ale udah yakin sama jawabannya? Sudah yakin? Sebutkan 3 pengiriman ekspedisi kargo terbesar di Indonesia. Yang terbesar di Indonesia ada KAI Logistik, terus
ada Tiki, sama di SV tuh ada 3. Wih, kayaknya sering belanja Shopee ya? Betul Oke. banget. Oke, jawabannya benar. Oke, bener gak guys? Kira-kira? Bener gak ya? Benar. Benar. Jawabannya adalah benar. Apa itu inventory? Inventory itu penyimpanan barang untuk produksi. Apa itu inventory? Inventory itu persediaan barang, bener gak? Persediaan barang untuk apa tuh, Kak? Persediaan barang untuk di gudangnya. Oke, di gudangnya ya. Berarti produksi atau penjualan juga sama. Iya. Oke. Oke, gimana teman-teman? Bener nggak? Oke, jawabannya benar. Jawabannya adalah benar. Sebutkan 5 aktivitas gudang. 5 aktivitas gudang. Yang pertama ada storage, ada pick and pay, terus juga ada put away, ada receiving, dan satu lagi storage udah kan ya? Storage, put away, pick and pay, dan shipping. Terakhir ada shipping. Sebutkan 5 aktivitas gudang. Oke, 5 aktivitas gudang tuh ada receiving, ada put away, ada storage, ada pick and pack, sama shipping. Ada 5. Yakin banget nih, Kak, kayaknya. Oke. Bener gak guys? Kira-kira? Bener gak ya? Bener. Ais. Oke, gimana teman-teman? Jawabannya bener gak? Bener gak? Mana ya? Dan jawabannya benar. Oke, jawabannya adalah benar. Sebutkan moda transportasi yang paling efektif dalam pengiriman logistik dari jarak dekat atau jarak jauh. Oke, untuk mode transportasi jarak dekat paling efektif itu menggunakan jalur darat kayak pakai truk atau pakai kereta api. Sedangkan kalau misalkan jalur jaraknya jauh, lebih efektif itu pakai jalur laut kayak pakai kapal kargo, terus kapal Panamax kayak gitu sih. Oke. Sebutkan moda transportasi yang paling efektif dalam pengiriman logistik. Oke, mode transportasi yang paling efektif bisa dari darat dulu, itu bisa pakai truk atau kereta. Terus kalau untuk di lautnya bisa pakai kapal, kalau di udara bisa pakai pesawat. Oke. Berarti kalau tukang kurir gimana tuh? Pakai motor sama mobil gimana tuh? Itu bisa masuk gak? Bisa dong. Oke. Nah, bener nggak ya? Bener nggak guys? Bener nggak? Jawabannya benar. Berarti jawabannya adalah benar. Siapa pihak yang paling merasakan bullwhip effect? Bullwhip effect. Pas. Oke, karena kalian pas berarti jawabannya salah. Sedih. Siapa pihak yang paling merasakan bullwhip effect? Aduh, apa ya? Kayaknya udah lumayan susah nih ya. Iya. Aduh, kayaknya pas aja deh, pas. Pas nih. Yakin nih, pas nih. Iya, nggak tahu soalnya. Guys, ada yang tahu bullwhip effect? Aku. Waduh. Keep dulu ya. Oke. Karena pas, berarti jawabannya salah. Sebutkan jenis-jenis gudang. Jenis-jenis gudang yang pertama ada gudang penyimpanan, ada gudang cross docking, terus juga ada satu lagi yaitu cold storage atau gudang pendingin. Itu sih. Sebutkan jenis-jenis gudang. Oke,
Oke, jenis gudang tuh ada cold storage, ada gudang penyimpanan juga, terus ada cross dock gitu. Oke. Kayak yakin banget ya sama jawaban sendiri ya. Banget nih. Main gimana teman-teman? Bener nggak? Salah. Kata dulu salah. Jawabannya benar. Oke aja langsung kita keep dan jawabannya adalah benar. Oke kakak-kakak semua, terima kasih karena sudah berpartisipasi. Untuk Kak Alia mendapatkan skor 8 dari 10 pertanyaan. Oke, dari Kak Alia ada pesan-kesan nggak terkait kuis Translog ini? Untuk pesannya, kalau misalkan nanti kedepannya ada kuis lagi, kasih pertanyaan yang lebih menantang dan lebih proper ya guys. Kesannya ya seru sih kuis-kuis kayak gini. Dah, itu aja. Oke Kak, terima kasih. Oke, karena itu pertanyaan terakhir berarti kita udah mau berakhir nih Kak. Nah, kita hitung dari 10 soal, Kakak benar 9 dari 10 pertanyaan. Dan Kakak juga menang dari lawannya. Oke, sebelum kita akhiri, ada kesan dan pesan nggak buat kuis hari ini? Gitu. Oke, buat kuis hari ini seru banget, pertanyaannya juga oke banget, dan buat kedepannya sukses terus buat ITL Trisakti juga. Oke, jangan lupa juga follow media sosial ITL Trisakti, ada apa aja Kak? Ada IG, terus TikTok, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, follow. Dadah, terima kasih.